ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazihi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali diizinkan dan dimudahkan Allah untuk sama-sama kembali melanjutkan pelajaran kita bersama guru kita nanti insyaallah Ustadz Delisman Ibrahim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Di pelajaran Faraid insyaallah dan saudara ya. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, insya Allah selama 1 jam ke depan lebih kurang, kita akan dengarkan penjelasan Ustadz mengenai pembahasan kita hari ini adalah Al-Aqdariyah, ya. Atau dalam bahasa kitanya tadi kata Ustadz adalah kekeruhan. Ini seperti apa pembagian saudara dan kakek nanti akan dijabarkan oleh Ustadz. Dan jika waktu memungkinkan nanti di sesi akhir antum juga bisa melayangkan pertanyaan atau soal jawab. Boleh di 0811755606. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya sehat. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga untuk seluruh pemirsa dan kaum muslimin dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, tidak memperpanjang mukadimah kita Ustaz. Kita akan langsung saja pembahasan Al-Aqdariyah ini Ustaz. Ya. Kepada Ustaz kita persilahkan falyatafadhal mashkura. Naam Ustaz. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama kepada kita semua, yang apabila kita hitung tidak akan pernah terkira, dan apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Dan nikmat yang terbesar semua mengatakan adalah nikmat keimanan, nikmat mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah besarnya adalah nikmat diberikan kemauan dan kemudahan untuk mendapatkan hidayah tersebut, dan juga nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tunduk kepada hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kami sudah membicarakan atau menyelesaikan permasalahan antara warisan kakek dengan saudara. Kakek dengan saudara. Yang di mana terjadi khilaf di antara para ulama bahwa kakek tidak menghalangi saudara atau kakek menghalangi saudara. Ya, dalam sebagian pendapat kakek tidak menghalangi saudara, sehingga terjadilah pewarisan antara kakek dan saudara dengan kaedah-kaedah yang telah kami sampaikan pada pertemuan Al-Jad wal Ikhwah. Sekarang masih tersisa permasalahan kakek dan saudari. Kakek dan saudari perempuan yang tunggal. Ya. Permasalahannya, saudari ini kalau dia mendapat
mendapatkan warisan setengah harta apabila tidak ada tidak ada saudara dan tidak ada pula saudari yang lain. Artinya tunggal. Dan tidak ada asal dan tidak ada fara'. Asal yang maksud adalah ayah atau kakek dan tidak pula anak daripada yang meninggal. Kalau anaknya yang meninggal itu adalah anak laki-laki, saudari ini tidak mendapatkan apa-apa. Kalau anaknya perempuan, maka saudari ini mendapatkan sisa. Yang namakan yang asabah ma'al ghair. Kalau dia sendiri dan tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada saudari lain, maka dia mendapatkan setengah harta. Sekarang bagaimana dengan kakek dan saudari? Ya, kakek dan saudari. Permasalahannya begini. Ada nanti permasalahan suami, ibu, saudari, kakek, ya saudari, ibu, saudari dan kakek. Jadi bagaimana keadaannya? Inilah yang namakan dengan bab al-aqdariyah. Apa yang dikatakan bab aqdariyah itu bab boleh dikata kekeruhan. Kenapa? Karena bermasalah itu dari konsep pewarisan antara kakek dan saudari. Ya, kakek tidak boleh kurang daripada seperenam dalam keadaan kondisi bagaimanapun, tidak boleh kurang daripada seperenam. Yang sekarang ya, ashabul furud ya, itu ada zaud dan al-ukht, saudari. Apakah saudari ini terhalang oleh kakek atau tidak? Sementara dia adalah sahibatu fardin, artinya mempunyai bilangan. Dalam kaidah bilangan harus didahulukan daripada asabah. Lebih didahulukan daripada asabah. Al-hiqul faraid bi ahliha, berikan bilangan itu kepada pemiliknya. Dan sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih utama, yang lebih patut. Jadi di sisi lain, kakek dapat menghalangi saudari karena kakek adalah asal. Maka yang setengah itu tidak bisa dimiliki oleh saudari. Maka Syekh mengatakan babul aqdariyah wal ukhtu la fardha ma'al jaddi laha bima ada mas'alatin kammalaha. Saudari tidak mempunyai bilangan bersamaan dengan adanya jad, bersamaan dengan adanya kakek. Artinya, bagian untuk saudari tadi setengah tidak ada apabila ada kakek. Fima ada mas'alatin kammalaha. Kecuali di dalam satu masalah. Ya. Yang masalah tersebut sempurnanya begini. Zaujun wa ummun wahuma tamamuhuma. Suami, ibu,
dan keduanya, yang dimaksud keduanya itu adalah saudari dan kakek. Keduanya menyempurnakan masalah itu. Jadi begini. Begini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ada suami, ada ibu, ada kakek, ada saudari. Ada kakek, ada saudari. Kalau kita lihat ya, pada dasarnya begini. Pada dasarnya suami mendapatkan setengah, ibu mendapatkan sepertiga, kakek mendapatkan sisa, saudari mendapatkan terhalang oleh kakek. Karena kakek dapat menggantikan kedudukan ayah. Bagi yang berpendapat bahwa saudari ini tidak mewarisi dengan kakek atau pewarisan saudara dengan kakek, maka saudari ini terhalang. Jadi bagaimana suami, permasalahannya dari 6. 3 untuk suami, 2 untuk apa? Kemudian 1/6 untuk kakek. 1/6 untuk kakek. Artinya kakek dapat sisa. Saudari bagaimana? Saudari tidak mendapatkan. Saudari tidak mendapatkan. Berarti permasalahannya adalah permasalahan kakek dan saudari. Saudari tidak boleh ditutup oleh kakek. Itu dalam mazhab Zaid. Saudari tidak boleh terhalang oleh kakek. Harus sama-sama mewarisi. Kalau kita berikan setengah untuk dia, kakek tidak akan dapat. Kalau kita berikan setengah untuk dia, kakek tidak akan dapat. Kalau kita berikan kakek, maka sudah bagian kakek adalah 1/6. Artinya sisa. Maka dalam mazhab Zaid, bahwa bagian yang paling kurang untuk kakek adalah 1/6. 1/6. Namun permasalahan ini tidak sesederhana itu. Ya, tidak sesederhana itu. Inilah yang dinamakan dengan permasalahan Aqdariyah. Ini yang dinamakan dengan masalah Aqdariyah. Lalu bagaimana caranya? Fa'lam ya, zaujun wa ummun wa huma tamamuhuma. Kakek, suami dan ibu dan keduanya menyempurnakan masalah. Artinya suami, ibu, kakek dan saudari. Perlu lagi kita sampaikan bahwa di antara perbedaan kakek dengan saudara, ya, walaupun digabung kakek dengan saudara, dianggap saudara, tetapi tidak menghalangi ibu daripada 1/3. Kalau ada 2 orang saudara, ibu hanya mendapatkan 1/6. Ini tidak, ibu tetap mendapatkan 1/3 karena tidak ada ahli waris, tidak ada anak yang mewarisi, dan tidak ada beberapa orang saudara. Sekalipun kakek dihitung sebagai saudara, namun tidak menyebabkan bagian ibu kurang daripada
sepertiga. Dan ini dalam bait yang sebelumnya kita jelaskan. Ya. Jadi zaujun wa umun wa huma tamamuhuma fa'lam fa khairu ummatin allamuha. Maka ketahuilah sebaik-baik umat adalah orang yang paling berilmu di antaranya. Tu'rafu ya sah bil aqdariyah. Dikenal wahai sah, orang yang berbicara, orang yang berteriak, hai aqdariyah. Ini namanya aqdariyah namanya. Apa masalah kalian ini? Ini namanya masalah aqdariyah. Kok menyimpang daripada kaedah? Ini namakan dengan asdariyah. Artinya keruh daripada kaedah dasar. Wahia bi anta arifaha hariyah, ya, yaitu kamu mengenalnya, ya, namanya dengan bebas. Fa yufradu nisfu laha wa sudus lahu. Bagaimana caranya ini? Diberikan separuh untuk dia, karena bagian saudari adalah berapa? 1/2 ketika tidak ada saudari yang lain, ketika tidak ada saudara, ketika tidak ada para waris, maka diberikan kepadanya 1/2. Dan ketika tidak ada ayah, kalau ayah dia terhijab, kakek ada permasalahan, maka diberikan kepadanya fayuradu nisfu laha wa sudus lahu, 1/6 untuk kakek. Hatta ta'ula bil furudi wal mukammala, kemudian permasalahan menjadi aul. Artinya hasil pembagian lebih daripada asal masalah. Terjadinya kelebihan saham daripada asal masalah, maka terjadi aul. Thumma ya'udani ilal muqasamah, lalu dikembalikan kepada muqasamah. Kama madha fahfazhu washkur nazimah, sebagaimana yang berlalu, maka ingat itu, jaga itu, dan berterima kasihlah kepada penyusun matan ini. Nah, itu. Jadi menterjemahnya ke bahasa Indonesia memang tak enak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab indah, ya. Dalam bahasa Arab indah. Jadi bagaimana caranya? Caranya kaum muslimin yang dirahmati Allah begini, ya. Suami ibu, kakek, kemudian saudari. Suami tetap mendapatkan 1/2 daripada harta karena yang meninggal tidak, istri yang meninggal tidak meninggalkan anak. Tidak meninggalkan anak. Ibu mendapatkan 1/3 daripada harta. Ya. Maaf, stylusnya lagi kosong. Ya. Ibu mendapatkan 1/3 daripada harta karena tidak meninggalkan anak. Yang meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan beberapa orang saudara atau saudari. Di sini kakek diberikan 1/6. Kakek diberikan 1/6. Saudari diberikan 1/2. Tentu permasalahan ya 3
2, 1, 3. Permasalahan menjadi aul. Aul artinya ini jumlahnya 9. Sementara ini 6. Sementara kita harus membagi harta itu menjadi 1. Ya kan? Sekarang tidak. 6/9. Ya. Atau 9/6 harus hartanya itu 1/3. Dari mana itu kekurangannya itu? Maka dengan demikian inilah dinamakan aul, maka dibuat 9. Jadi menjadi 9/9 sama dengan 1. Semuanya mendapatkan pengurangan. Setelah itu digabung bagian kakek ini. Ini katanya bahwa diberikan untuk kakek itu, untuk dia anisfu setengah. Dan untuk kakek as-sudus. Kemudian digabung keduanya, kemudian diperlakukan muqasamah. Jadi bagaimana? Tetap di sini 3, ini 2, dan ini adalah 4. Digabung. Ya. 2 dan 1 dan 4 itu digabung. Digabung. Maka untuk kakek dapat 2 bagian. Kakek dapat dua bagian. Ya, kakek dapat 2 bagian. Saudari dapat 1 bagian. Ini terjadi inkisar namanya. Inkisar. Berarti apa? 9 dikali dengan 3. Berarti 27. Ya, lupa saya tadi. Stelusnya 0. Apa namanya? Itu 20 tuh 27. Ya, mudah-mudahan terisi sebentar. Ya, 27. 3 kali 9 sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. 3 kali 2, 6. Dan 2 kali 4, ya 2 kali 4, itu apa namanya? Ini dapat, artinya dapat 8 dan ini dapat 2 kali 3 ya 6 dan dapat itu 3. Nah, ini dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagian kakek itu dapat ya. Bagian kakek apa namanya? Dapat 6/27. Ini permasalahan yang dinamakan dengan permasalahan dinamakan dengan permasalahan Akdariyah. Ya. Oh, maaf. 3 kali ini 3, ini 8, ini 4 ya. Ya, 4.
permasalahan ini dinamakan dengan permasalahan akdariyah. Kakek mendapat 8/27. Saudari dapat 4/27. Suami mendapatkan 9/27. Tadinya seharusnya 1/2, mendapatkan 1/3. Dapat 1/3. Ya. Jadi ibu seharusnya dapat 1/3 menjadi 6/27. Jadi tidak sampai 1/3. Nah, inilah permasalahan yang dinamakan dengan permasalahan akdariyah. Jadi saudari dapat, kakek juga dapat. Saudari dapat, kakek juga dapat. Dan permasalahan lagi bahwa bagian kakek di sini ya tetap dijadikan 2 kali daripada bagian daripada saudari. 2 kali daripada bagian saudari. Inilah permasalahan akdariyah. Dan hanya satu permasalahan saja. Tidak bisa dibuat permasalahan lain. Hanya satu permasalahan. Jadi permasalahan akdariyah, rukunnya adalah suami, ibu, kakek, dan saudari. Kalau umpamanya suami, ibu, dan ada 2 orang kakek, 2 orang saudari, maka 2 orang saudari tadi, suami, umpamanya suami, maaf, saya lupa mengisi apanya tadi, ya, masih stylusnya. Maaf. Andai kata ada suami, ibu, kakek, dan 2 orang saudari, maka ibu di sini tidak mendapatkan 1/3. Ibu sudah terhalang daripada 1/3. Maka tidak lagi dinamakan dengan akdariyah. Ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Maka permasalahan kakek dengan saudari dikembalikan kepada permasalahan sebelumnya. Dikembalikan kepada permasalahan sebelumnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau ada beberapa orang saudari, bagaimana ketika ada beberapa orang saudari? Ketika ada beberapa orang saudari, maka saudari ini gugur, karena bagian kakek tidak boleh kurang daripada 1/6. Bagian kakek tidak boleh kurang daripada 1/6. Dan di sini kakek ternyata bagiannya adalah 1/6 daripada harta. Ya, sisanya 1/6 daripada harta, maka saudari gugur oleh kakek. Ya, saudari gugur oleh apa namanya? Ya. Diperlakukan juga sama dengan cara yang sebelumnya, ya. Diperlakukan juga sama, dan kakek tidak boleh daripada 1/6 kurang daripada 1/6 harta. Ya, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita dalam masalah akdariyah ini. Dan ini ada permasalahan ya mazhab. Ya, di dalam masalah ini mazhab Zaid radhiyallahu anhu seperti itu. 6. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita Ustaz ya. Ya, pada pertemuan akan datang kita masuk kepada babul hisab, itu cara perhitungan. Nah, Cara perhitungan.
Baik. Walaupun sebelumnya kita sudah Hitung-hitungan juga. hitung-hitungan juga. Ada ini nanti teori-teori perhitungannya bagaimana caranya. Baik. Iya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai bab Aqdariyah ya, atau kekeruhan. Itu hanya satu ternyata Ustaz ya. Iya. Dari contoh yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Satu permasalahan. Baik. Kita akan coba jawab pertanyaan barangkali pekan-pekan kemarin Ustaz sempat kita tidak bacakan karena sesuatu dan lain hal, kita bacakan sekarang. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, kita coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cukup bercerita ini Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz. Ya. Ada saudara muslim yang tidak paham cara pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal. Ini ayahnya meninggalkan harta itu 20 juta Ustaz. Dan meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah seperti apa pembagian waris dari harta ayah ini Ustaz? Ya. Ana nggak paham untuk memberikan keterangan kepada beliau. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Kalau harta itu murni harta ayah, jadi ayah meninggalkan 20 Juta. 20 juta. 20 juta. Meninggalkan istri. Istri di sini mendapatkan 1/8. Ya. 1/8 berarti 12,5%. Baik. Ya kan? Dari 20 juta tadi. Ya. Kemudian sisanya dibagi untuk anak tadi. Ya. Karena yang ditinggalkan cuma istri dan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Iya. 2 orang laki-laki itu dikali 2. 4. Tambah 2 anak perempuan berarti 6. Berarti sisanya berarti berapa? Sisanya dibagi 6. Bisa dibagi 6. Jadi tadi kan 12,5%. Nah, 20 juta kan berarti kan dapat 2,500 kan. Nah, 2,500 dan 17,5 juta itu dibagi 6. 4 bagian untuk anak laki-laki artinya masing-masing dibagi 2. 2 bagian. Kemudian untuk perempuan itu 1 bagian. Baik. Ya. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai pembagian waris tadi ya, dari harta yang ditinggalkan oleh ayah. Ya, 20 juta tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ustaz, ada yang meninggal punya 3 kapling tanah. Masya Allah. Saudaranya ada 4 orang Ustaz. Ya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 orang saudara, 1 ibu dan 1 bapak. Tunggu dulu. 3 kapling tanah. Nah, Ustaz. Ya, saya buat gambarnya tanah 3 kapling. Baik. Ya. Untuk memudahkan saya. 3 kapling tanah, saudaranya ada 4 orang nih Ustaz. Saudara 4. Betul. Jadi saudara 4. Jadi rincian saudaranya 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 laki-laki, 1 perempuan Ustaz. 1 perempuan. Ya. Ya. Yang 2 orang saudara. Yang 2 orang saudara ini 1 ibu dan 1 bapak. Tapi tidak dijelaskan apakah perempuan laki-laki atau gimana ini Ustaz. Ini 2 orang saudara katanya 1 ibu dan 1 barangkali bapak. Yang 3 saudara tadi. Bisa jadi Ustaz. Berarti 2 kandung. Iya. Yang 2 orang lagi 1 bapak lain ibu. 2 orang lagi berapa? Ini soalnya nggak jelas. Nah, Ustaz. Soalnya tidak jelas. Kan 2 orang saudara, apakah saudara dan saudari? Betul. Iya, apakah tidak 2 disampaikan, orang saudara? Ya, tidak disampaikan. Baik. Jadi yang meninggal itu
ayahnya, jadi ayahnya meninggal. Siapa? Iya. Betul, Ustaz. Ayahnya meninggal punya Ya. 3 kapling tanah katanya, Ustaz. Ketika ayahnya meninggal, kalau itu murni harta ayahnya, saudara seibu tidak dapat. Baik. Kalau saudara kandung, saudara seayah, semuanya sama, kandung. Kan ayahnya meninggal, semuanya tetap dapat. Ya. Tidak ada perbedaan antara anak ini beda ibu. Karena ayahnya yang meninggal. Ya. Ya. Artinya, harta anak laki-laki berapa? Anak laki-laki itu 3 orang, perempuan 1 orang. Iya. Beda ibunya tidak ada masalah. Kesemuanya adalah anak ayah. Nah. Ya, semuanya adalah anak ayah. Iya. Berarti di sini ya tetap dibagi berapanya? 3 kali 2 6 tambah 1 itu 7. Jadi harta dibagi 7. Baik. Tapi bagaimana coupling ini? Coupling ini perlu lagi kepada didudukkan permasalahannya. Yang satu di kota, yang satu di desa, yang satu di berupa kebun. Kan payah, tidak bisa dibagi secara maka harus dipisah-pisah pembagian pembagian masing-masing, atau masing-masing nanti mendapatkan yang namakan dengan saham dalam pembagian akarat, ya, di dalam pembagian yang istilahnya pembagian akarat. Ya, dan nanti ada lagi pembahasannya nanti insya Allah pada pembagian harta warisan. Jadi beda ya. Ini couplingnya 300 tetapi dalam kota. Masya Allah. Ini 300 meter juga tetapi di kampung. Ini 300 juga tapi adalah di tempat lain yang masih kosong. Kan beda harganya. Jadi secara umum tetap dibagi 7. Ya, tetap dibagi 7. Wallahu a'lam. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami, dan kalau bisa lebih rinci pertanyaan yang antum sampaikan untuk persoalan ini ya. Apakah ada telepon? Kita coba terima. Nah, kalau tidak dirinci tadi, 2 orang saudara kandung, 1 orang, 2 orang lagi adalah seayah. Iya. Beda ibu. Betul, Pak. Betul, ya, sama, karena yang meninggal adalah ayahnya. Kalau harta itu milik ayahnya murni milik ayahnya, maka tinggal bagi 7. Oke. Ya. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abu Anju, Ustadz, di Purwokerto, Banyumas. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya, Ustadz, untuk siapa harta warisan wanita yang tidak punya suami, Ustadz, tidak punya anak, hanya punya 3 saudara perempuan, sedang saudara lakinya telah meninggal duluan. Apakah anak-anak dari saudara laki-laki yang sudah meninggal itu dapat warisan juga, Ustadz? Apa hanya untuk saudara perempuannya saja? Ya. Baik. Ada telepon? Halo, assalamualaikum. Iya. Afwan, ya terputus sepertinya, Ustaz. Kita jawab yang dari Abu Anju ini, Ustaz, di Purwokerto, Ustaz. Yang tadi? Naam, Ustaz. Ya. Seorang perempuan tidak memiliki suami. Naam, Ustaz. Yang dia mempunyai harta dan meninggalkan 3 saudara perempuan, saudari. 3 saudari. Naam. Dan ada pun saudara perempuan sudah meninggal duluan. Saudara lakinya, Ustaz. Ya, saudara laki-laki sudah meninggal duluan. Betul, apakah Ustaz, anak daripada saudara laki-laki ini mewarisi? Naam, Ustaz. Ya. Dalam masalah ini, ya, anak daripada saudara laki-laki, andai kata anaknya ada anak laki-laki, andai kata
maka anak laki-laki ini menjadi asobah. Ya. Adapun untuk 3 orang saudari tadi itu mendapatkan 2/3 daripada harta saudarinya yang meninggal. 1/3-nya itu sisa diberikan kepada anak daripada saudara yang sudah meninggal. Anak laki-laki saja. Adapun anak perempuan daripada saudaranya itu tidak mendapat. Karena anak saudara yang laki-laki yang hanya menjadi asabah dan perempuan di sini tidak tergolong kepada ahli waris. Baik. Iya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Abu Anju di Purwokerto, Banyumas ya. Untuk antum yang mau menelpon barangkali boleh pastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya ya untuk mengecilkan volume televisi biar pertanyaan yang antum sampaikan nanti bisa lebih jelas dan juga jawaban yang akan diberikan oleh guru kita bisa lebih dipahami. Kita jawab pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Dari Sumatera Barat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya, ini soal hibah sebenarnya Ustadz. Saya dari kecil diasuh nenek Ustadz, karena ibu meninggal sewaktu kecil. Nenek hanya punya 1 anak, ibu saya saja. Terus setelah kami dewasa dan belum menikah, nenek menghibahkan tanahnya kepada saya dan adik saya Ustadz. Apakah hibah nenek ini sah untuk saya Ustadz dan bisa saya manfaatkan saat ini? Syukron Ustadz. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaan seperti ini, seorang anak ditinggal oleh orang tuanya dikasuh oleh nenek. Kemudian setelah besar, ya akhirnya nenek itu menghibahkan harta. Perlu kita ketahui harta itu apakah harta nenek atau harta dari ibu tadi yang diwarisi oleh nenek. Baik. Nah, ini perlu juga. Ini apakah itu harta nenek semuanya atau apa? Kalau itu ada harta ibu, ya maka selesaikan permasalahan warisan untuk ibu terlebih dahulu dan nenek itu mendapatkan bagian daripada ibu tadi 1/6. Nah. Andai kata ini adalah murni harta nenek tidak sama seperti orang tua, artinya dalam arti kewajiban dia memberikan nafkah kepada anak-anak. Dan juga kemestian dia untuk berlaku adil sama seperti orang tua terhadap anak. Maka nenek itu boleh memberikan, ya, boleh memberikan kepada anaknya. Dan lagi pula itu adalah cucunya. Ya satu-satunya anaknya tadi kan orang tua daripada yang mereka ini. Ya. Ini cucunya. Ya, kalau memang tidak ada ahli waris yang lain, ya sebetulnya sulit juga kita tidak mengatakan tidak ada ahli waris yang lain. Dirunut apakah ada saudara nenek, apakah tadi ada pupu daripada nenek yang dilihat dari bapak. Jangan kita anggap ahli waris itu adalah anak, cucu, suami atau istri, orang tua. Tidak. Saudara ahli waris, anak saudara, anak laki-laki daripada saudara itu ahli waris. Paman adalah ahli waris, anak paman adalah waris. Apakah nenek ini memang nenek sebatang kara, tidak ada pemilihnya? Jadi sering datang kepada saya permasalahan-permasalahan yang tidak ada ahli waris. Setelah saya tanya lagi, ini ada enggak? Ini ada enggak? Ada. Itu ahli waris. Ahli waris, jangan kita menghalangi orang-orang daripada warisan.
jangan dianggap ahli waris cuma apa? Cuma jadi anak, cucu, suami, istri, ayah dan ibu. Ya, saudara ahli waris, anak saudara ahli waris. Saudara ayah ahli waris. Ya, anak saudara ayah itu ahli waris. Anak laki-lakinya ya itu ahli waris. Nah, ini yang pertama yang saya jelaskan. Itu pastikan dahulu benar tidak kalau tidak ada ahli waris. Ya. Kalau memang tidak ada ahli waris, nenek tadi menghibahkan, ya boleh dia menghibahkan kalau memang tidak ada ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris, maka tidak boleh hibah itu melebihi daripada sepertiga harta. Pemberian itu tidak boleh daripada sepertiga harta, karena akan memudaratkan ahli waris. Wallahu a'lam. Jadi periksa dulu apakah ada ahli warisnya atau tidak. Iya. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai hibah dari neneknya ya. Seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, memang untuk persoalan waris perlu kita rinci dan perlu kita ketahui apakah memang betul-betul tidak ada ahli waris yang lain, baru ini bisa dijelaskan pembagiannya seperti apa. Tapi sepertinya itu Ustadz yang bisa kita jawab untuk hari ini, dan demikian kajian kita untuk hari ini bersama Ustadz di pembagian ilmu atau pembelajaran ilmu faraid di bab Akdariyah ya, kekeruhan tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dan pekan berikutnya di pertemuan pekan ganjil. Pekan ganjil ya, pekan 3 Ustadz ya. Pekan 3. Insya Allah kita akan bahas masalah hisab Ustadz ya. Iya. Masalah hisab, masalah hitung-hitungan. Walaupun sebenarnya kita kajiannya memang hitung-hitungan, tapi ini mungkin lebih rinci lagi akan dijamparkan oleh guru kita seperti apa dan bagaimananya. Tapi Ustadz, jazakallah khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat untuk antum yang menyimak. Afwan untuk salah kata dan gila bicara, kita mohon kepada Allah keberkahan dari yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, ilmunya bisa kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk hal waris ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.